Perkenalkan, nama saya Japar Sidik, NIM saya 24220091. Saya dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini saya sedang berada di SDN Sukahurip, Kecamatan Porongpong. Nah, saya di sini mau mewawancara dosen guru-guru di sini ya, teman-teman ya. Guru-guru yang ada di sini untuk mewawancara tentang kesenjangan sosial, tentang politik-politik, kewarganegaraan. Dari dosen pengumpu itu dari Pak Acep ya. Nah, stay tune aja terus ya guys ya. Untuk kelanjutannya mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, minjem waktunya sebentar. Boleh diperkenalkan dulu namanya secara singkat. Terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Imas Rikiah. Ya, kebetulan tugas di SD Sukahurip. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini, Bu? Khususnya masyarakat di wilayah lingkungan Desa Cigugur Girang, untuk saat ini kondusif, cukup kondusif ya. Apakah menurut Ibu di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau enggak, Ibu? Cukup aktif karena dengan adanya kegiatan program yang ada di Desa Cigugur Girang, seperti kader, pembagian gizi untuk anak-anak balita, untuk lansia juga ada. Apa untuk masalah terbesar menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini, misalnya seperti minoritas, hoax, aktivisme, tidak taat aturan, apakah ada di lingkungan untuk pemerintah Cigugur? Ada sebagian kecil ya, ada, tapi hal itu bisa istilahnya bisa diatasi dengan pemerintahan setempat. Apakah masyarakat di sini memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara, Ibu? Memenuhi, sebagian besar memenuhi. Apa dampak dan permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, Ibu? Untuk dampak dari terutama tentang ekonomi atau apa dampaknya? Dampak dari kewajiban mereka sebagai warga negara. Kalau misalnya ada sebagian kecil yang masih ada yang tidak patuh, itu karena latar belakang pendidikan, bisa juga latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Jadi ada sebagian sih hal seperti itu. Bagaimana respon atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut, Ibu? Responnya baik karena ada permasalahan sedikit, seperti ada kejadian ya di Desa Cigugur Girang ini, tentang ada salah seorang warga yang terlibat curanmor. Nah, itu langsung ditangani dan langsung oleh pihak desanya diatasi. Teratasi. Iya. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu? Menurut Ibu? Sebaiknya untuk mengatasi hal-hal seperti itu ada peran aktif dari pemerintahan desa setempat, dari pemerintahan yang terkecil tingkat RT, RW, dengan peran aktif mereka, dengan mereka yang misalnya yang putus sekolah, remaja, itu bisa difasilitasi untuk mengikuti pelatihan atau apa di wilayah Desa Cigugur Girang. Apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya untuk karakter kewarganegaraan, Ibu? Di Desa Cigugur Girang sudah ada. Dengan adanya Karang Taruna, ada juga perkumpulan remaja-remaja yang putus sekolah dari SMP, itu sudah mereka tampung, sudah mereka fasilitasi, tinggal masyarakatnya, warganya mau terjun ke sana. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan, Ibu? Harapan saya terhadap generasi muda, yang paling penting harus meningkatkan pendidikan, harus meningkatkan karakter. Jadi istilahnya janganlah mereka itu, generasi itu jadi sampah masyarakat, tapi harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat.
untuk kemajuan negara Indonesia khususnya. Terima kasih ya Ibu untuk penjelasannya. Semoga warga dan kewarganegaraan untuk pemuda-pemudanya semakin berkembang. Terima kasih waktunya ya Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara dengan nama siapa Kang? Boleh diperkenalkan nama secara singkat? Oke, nama saya Arya Putra, Kang. Bagaimana pandangan Akang tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini, Kang? Kondisinya sepertinya sih normal-normal saja, Kang, karena memang dari dulu atau dari saya aktif di sini memang kondisinya masih seperti ini sih, Kang ya. Kalau menurut saya ya. Iya. Menurut Akang di sini warga di sini itu cukup aktif dalam kegiatan sosial apa gimana, Kang? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau warga sini memang dari dulu ya, dari saya kecil memang cukup aktif ya, Kang. Jadi Karang Tarunanya ada, terus juga kita suka bikin acara-acara seperti kayak 17-an. Kadang juga acara-acara Karang Taruna dan juga acara-acara lainnya sih, Kang. Khususnya anak muda ya, itu aktif kalau di sini ya. Di sini pernah gak Kang ada masalah yang menurut Akang besar? Contohnya seperti intoleransi, hoax, atau tidak menaati aturan, Kang? Oh, lebih tepatnya ke tidak menaati aturan sih, karena kadang-kadang ya suka ada aja gitu, Kang. Kalau misalkan konflik-konflik gitu ya, konflik internal kayak misalkan antar tetangga yang kurang rukun, atau misalkan ada hal-hal yang kurang terpuji yang mungkin dilakukan anak muda ya di sekitar sini, itu suka ada sih, Kang, sebenarnya. Menurut Akang, apa dampak dari permasalahan tersebut, Kang, bagi masyarakat, bagi lingkungan? Kalau dampaknya ke lingkungan, khususnya bagi orang-orang yang mungkin jauh di atas saya ya usianya, itu biasanya agak risih sih, Kang. Agak risih dan agak was-was juga kadang-kadang kalau ada konflik, dan juga kalau ada hal-hal yang mungkin kenakalan remaja lah ya suka terjadi di sekitar sini. Seperti itu. Apa nih harapan terbesar buat anak-anak muda buat kedepannya, Kang? Apa buat pemerintah buat adakan program untuk mengawasi anak-anak muda atau gimana, Kang, harapannya? Sebenarnya kalau program ya, sebenarnya kayak sekarang saya dengar program kayak Kang Deddy misalkan masukin anak yang kurang baik misalkan ke barak, itu udah bagus sih. Itu sedikit jadi warning buat anak-anak sini untuk menjaga kelakuannya untuk jauh lebih baik. Sebenarnya kan kalau anak muda dibalut dengan banyak kegiatan atau program-program yang lebih banyak dan positif, insya Allah mungkin bisa lebih positif juga ya untuk kegiatan-kegiatan dan bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin ya perlakuan anak muda yang kurang baik mungkin ya. Seperti itu. Begitu mungkin wawancaranya, Kang. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, Kang, buat barangkali ada kesan kata dari kami. Terima kasih. Oke, guys, gitu wawancara dari Kang Arya. Guys, boleh kami tahu tentang nama Teteh atau latar belakang sedikit? Nama saya Haninda Sania, usia 21 tahun. Bagaimana pandangan Teteh tentang kondisi masyarakat di lingkungan saat ini? Di lingkungan tempat saya tinggal sendiri itu cukup aktif, terutama kayak mengadakan musyawarah gitu, pengajian juga setiap minggunya seperti itu. Apakah menurut Teteh warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga, Teh? Aktif, misalnya kalau lagi pemilu setiap rumah tuh diundang sama kayak organisasi masyarakatnya sendiri, kayak diundang buat pemilunya gitu. Apa masalah terbesar yang menurut Teteh berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya intoleransi, hoax, apatisme, tidak taat aturan, ada gak Teh di lingkungan saat ini? Kalau menurut saya yang seperti itu ada sih, seperti misalnya yang egois, yang kayak bawa motor yang berisik banget gitu malam-malam gitu, kayak itu nggak menghargai orang lain banget gitu. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Teh? Bisa diberi contohnya sedikit aja?
hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Teteh, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Dampaknya sebenarnya dirasakannya oleh semua orang gitu, kalau misalnya ada pihak yang nggak mematuhi hak dan kewajibannya sendiri. Bahkan kayak misalnya kalau misalnya dia jorok gitu, buang sampah sembarangan, itu bisa memberikan dampak penyakit itu kayak malaria dan lain-lain gitu. Menurut Teteh, di pemerintahan sekarang atau di desa daerah sini itu sudah ada program untuk kegiatan seperti kegiatan sosial warga, membersihkan gotong royong dan lain-lainnya, itu sudah ada belum Teteh di desa di sini? Kau boleh tahu? Udah ada sih, selain gotong royong juga di daerah sini tuh ada iuran untuk kebersihan juga gitu. Jadi orang-orang tuh memberikan iuran untuk menjaga kebersihan gitu, dibantu pemerintah itu tadi sih. Terakhir nih Teh, harapan Teteh untuk terhadap generasi muda saat ini, harapan besarnya seperti apa Teh untuk kedepannya? Harapannya kesadaran dari diri sendiri sih buat ngejaga lingkungan, terus kayak menghargai orang lain gitu. Ya betul. Kesimpulannya dari wawancara ini, masih banyak warga yang belum bertanggung jawab terhadap lingkungannya, tapi ada juga di sisi lain yang aktif ikut gotong royong dan kegiatan sosial. Alhamdulillahnya di Desa Parongpong, pemerintahan desa di Parongpong ini sudah mulai bikin program-program positif untuk warganya, seperti pelatihan dan kegiatan pemuda. Tapi sayangnya masih ada anak muda yang pakai motor knalpot yang brong atau yang berisik, yang suaranya itu mengganggu warga. Harapannya untuk ke depan anak-anak muda ini bisa lebih sadar dan tertib, dan pemerintah juga lebih tegas untuk mendukung dan juga untuk membuat jerak si pemuda yang suka memakai knalpot yang brong ini, dan juga mendukung kegiatan positif buat mereka juga. Seperti itu. Terima kasih dan sampai jumpa.